Halo Sobat Semasa, kembali lagi bersama aku Echa di Podcast Semasa. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Soalnya akhir-akhir ini cuaca emang kurang mendukung loh teman-teman. Kadang panas, kadang hujan. Bahkan ya hujannya tuh sampai badai loh teman-teman. Makanya kalian harus tetap jaga kesehatan dan pastinya tetap semangat dong ya. Oke, kali ini aku udah ditemenin sama salah satu tim perwakilan Semasa yang udah menangin lomba esai loh teman-teman. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan kira-kira siapa kakaknya? Oleh karena itu langsung aja kita sambut Kak Wetna. Halo, Halo Kak Wetna, apa kabar? alhamdulillah baik. Baik ya. Mungkin boleh disapa dulu dong ya penontonnya. Oh ya, halo Sobat Semasa, kenalin aku Wetna Sandi Nur Kunarita dan kalian semua bisa manggil aku Wetna. Oke, ini dipanggil Kak Wetna ya teman-teman. Nah Kak Wetna kan udah kelas 12 nih ya. Pastinya udah lagi sibuk-sibuknya, udah pastinya lagi bingung ya, lagi milih mau lanjut ke universitas mana. Universitas ya. Iya. Pengennya sih UGM. Oh, Universitas Gadjah Mada ya. Iya. Nah, kira-kira persiapan kakak buat masuk universitas impian kakak apa aja sih kak? Persiapan ya. Iya. Biasanya sih belajar ya yang jelas ya. Ya. Terus karena dari awal SMP nih udah nyiapin, oh aku pengen masuk UGM, jadi udah nyiapin rencana kalau pas di SMA pengennya tuh ngejar SNBP Oh gitu. yang prestasi. Jadi target pertamanya tuh nilai di kelas, terus Ya. target keduanya itu ikut lomba. Oh, berarti kayak kemarin kakak ikut lomba esai ini buat ningkatin nilai kakak ya kak ya? Iya, Biar bener masuk ya. banget. Nah, itu awalnya kakak bisa ikut lomba itu gimana sih kak? Jadi yang awal banget nih. Ya awal banget. Awal banget nih pas awal masuk ekskul KIR. Mm-mm. Nah, terus ada satu materi tentang esai dan di situ tuh esainya esai ilmiah. Oh, Dan gitu. waktu itu disampaikan materinya tuh emang esai ilmiah nih sering dilombain buat di univ-univ. Sedangkan kan kalau di SNBP katanya buat lomba-lomba itu Iya. biasanya yang dari univ tuh lebih bernilai gitu kan. Lebih unggul gitu ya kak? Daripada yang soalnya kan emang kalau misalnya sertifnya dari univ yang kita tuju nih Ya. bisa nambah banget di sananya katanya. Oh gitu. Terus gimana kak? Terus ya abis itu pas di materi itu kan kayak dikasih tahu cara bikin esai itu kayak gimana. Terus juga setelahnya dari materi ini karena KIR itu kan emang karya ilmiah kan mendorongnya dan itu tuh ada KTI sama esai. Nah, terus dari pembinanya Bu Sari itu udah kayak mendorong banget nih kita kalau misalnya nggak ikut KTI minimal ikut esai gitu. Oh gitu. Kakak kan ini tim ya? Timnya tuh siapa aja sih kak? Oh ya, tim aku itu ada Aulia Salsabila Subagio dari MIPA 8 sama juga M Hilmi Baihaqi. Nah, kenapa Kak Wetna bisa milih Kak siapa tadi? Kak Hilmi sama Lisa. Kak Lisa. Kenapa bisa gitu? Sebenarnya bukan aku yang milih, mereka yang milih aku. Oh, jadi kayak Eh, gimana nih Kak maksudnya? Jadi gini, awalnya kan aku tuh kelas 11 ikut lomba OSN kan, dan itu mata pelajarannya aku tuh geografi. Oh gitu. Terus kan Lisa sama Hilmi ini waktu itu tuh nemu lomba esai di ITB. Nah, materinya tuh tentang meteorologi, tentang perubahan iklim gitu. Iya. Nah, meteorologi ini kan masuk ke dalam geografi nih. Jadi salah satu materinya. Nah, karena mereka kenalnya sama aku, jadi waktu itu juga langsung nanyain, Sandi, kamu mau nggak ikut lomba ini gitu? Oh gitu. Jadi kayak langsung bikin tim gitu aja ya Kak? Oh gitu. Nah, terus waktu udah bikin kelompok tuh. Nah, terus tuh prosesnya kakak sama tim kakak dalam mempersiapkan lombanya tuh gimana nih kak? Kayak kakak tuh pakai metode belajar apa nih? Waktu itu karena lombanya tuh kita tahunya tuh udah H-10 nih. Oh, mepet banget Udah ya? hebat banget emang itu. Jadi pas hari pertama kita tuh langsung nentuin temanya dulu kan. Kita mau bikin esai tentang apa, topiknya, terus inovasinya apa. Nah, terus pada hari itu kita tuh langsung konsultasi ke guru. Dan setelah
idenya di ACC nih udah diterima, oh oke, itu idenya udah bagus kok, bisa dilanjutkan lagi. Nah, dan setelah itu kita tuh belajarnya itu otodidak. Jadi kita tuh belajar sendiri, nyiapin sendiri, tapi itu dengan pertanggungjawaban dari Bu Sari. Jadi untuk isi, struktur itu tuh semuanya kita nyiapin sendiri, dan di akhir nanti kita bakal konsul ke Bu Sari. Oh, berarti kayak kakak mempersiapkan semuanya sendiri bareng timnya, baru nanti kalau udah selesai konfirmasi ke Bu Sari gitu ya? Ya, bener banget. Oh, begitu. Nah, terus nih gimana sih Kak suasana detik-detik waktu final gitu? Kayak kakak tegang atau gimana nih Kak? Pasti kan kalau final tuh seru-serunya nih gitu, gimana? Final ya? Iya. Ya, lomba ini tuh sebelumnya tim aku, semuanya 3 orang ini nggak pernah sebelumnya ikut final yang presentasi di tempatnya langsung. Oh, berarti sebelumnya waktu ikut lomba yang lainnya tuh belum pernah sampai final gitu kakak? Mungkin final tuh pernah, cuma karena lomba esai ini nggak seragam gitu, tergantung panitia, dan kadang tuh ada yang finalnya tuh ya cukup presentasi online, atau malah gak ada finalnya, langsung setelah masukin naskah nih, langsung dinilai, langsung jadi juara gitu. Oh, jadi nggak pernah ada final di sampai tempat gitu ya kak? Waktu itu pertama kali banget, terus kita juga karena pertama kali nih, dan kita tuh rencananya kayak ya semester 6 kan udah sama guru-guru tuh udah dibilangnya ya fokusnya ke kelulusan aja, jangan fokus ke lomba lagi kan. Nah, jadi kita tuh udah bertekad, ini yang pertama sama yang terakhir nih. Jadi kita tuh kayak ya anggapannya mencoba sebisa mungkin main aman sesuai apa katanya panitia, tapi kita juga ngasih beberapa yang dari gebrakannya kita sendiri gitu. Oh gitu kak. Nah terus tuh suasana waktu di ITB-nya tuh gimana sih kak? Waktu detik-detik finalnya tuh gimana? Wah, suasana ya itu waktu itu tuh ini kan ada pas final tuh udah 15 besar. Iya. Dan juga tuh waktu itu sebenarnya di awal tuh ada dari sekolah yang di luar Pulau Jawa. Cuma karena emang pengumuman finalnya nih mepet banget gitu kan. Jadi mungkin yang dari Pulau Jawa akhirnya mengundurkan diri. Terus jadinya tuh ya dari seluruh Pulau Jawa lah. Cuma kan emang yang di Pulau Jawa ini SMA-nya termasuk yang terbaik gitu kan. Ada SMA Dirgantara, ada yang dari Bandung, waktu itu Jakarta, Surabaya. Pokoknya penjuru banget lah gitu. Berarti persaingannya ketat ya kak ya? Ya cukup ketat, apalagi itu yang dari SMA Dirgantara itu kan anggapannya kan mereka mungkin udah dari pengalamannya mereka sendiri, terus juga dari persiapan dari support gurunya tuh juga mumpuni banget mungkin kan. Nah jadinya mereka tuh saat presentasi mereka tuh kelihatan kayak all out, kayak udah satu jiwa gitu sama materinya, dan Sangat mereka menyatu gitu ya kak? kayak udah menjiwai sampai bikin kita tuh yang nonton tuh juga sempat kayak masuk kayak terimersi juga gitu loh ke dalamnya gitu. Oh gitu. Terus juga ada dari mana ya, dari Ponorogo kalau nggak salah itu, gaya penyampaiannya mereka itu sangat menarik. Jadi pas presentasi mereka tuh juga ngasih lihat prototipe-nya tuh bekerjanya tuh kayak gimana secara langsung, dan itu cukup berbeda daripada yang lain. Soalnya apalagi waktu itu kan presentasinya tuh cuma 10 menit, jadi singkat banget emang. Berarti kayak cuman poin-poinnya aja yang diambil ya kak? Oh gitu. Nah terus waktu mau ini kak, waktu udah diumuminnya tuh gimana nih kak? Waktu diumumin nih kita waktu itu nggak expect banget, soalnya kan pas gilirannya kita sendiri itu kan udah di tengah-tengah banget tuh, di tengah-tengah acara, terus abisnya istirahat, abisnya sholat, abisnya makan, dan ya udah kelihatan sih waktu itu dari jurinya tuh kelihatan udah flat, terus juga dari peserta-pesertanya tuh sebagian besar tuh udah nggak di ruangan, entah mereka apakah mencari tempat istirahat apa gimana, kan sama-sama Cari angin gitu ya? kan sama-sama dari jauh-jauh semua tuh. Nah Terus? ya jadi kan waktu itu kita mikir nih, aduh gimana ya kalau misalnya kita flat-flat aja, ntar juga responsnya tuh juga nggak ada, jangan-jangan ntar presentasi kita tuh nggak bakal dilirik gitu kan sama jurinya. Jadilah waktu itu kita tuh memantapkan diri. Awalnya nih emang kita tuh udah nyiapin intro yang kayak ice breaking gitu. Cuma waktu itu karena pas latihan kita tuh kayak masih gengsi gitu, masih kayak ragu ini bisa nggak ya kita ngelakuin hal ini gitu. Jadinya awalnya kita kayak ya kita main aman aja lah intronya. Nah tapi pas mau tampil kenapa situasinya kayak begitu gitu kan, kenapa kayak agak ngantuk nih, jadi kita kayak
oh ya udahlah kita all out aja deh, kita latihan yang bener, intronya kayak gimana, dan ya pas tampil beneran bikin panitianya tuh juga kaget juga gitu yang ngelihat kayak, loh kok intronya kayak gini Yang gitu. awalnya ngantuk, udah capek gitu ya Langsung Kak. kayak wow kenapa kalimatnya begini nih gitu. Emang bisa dikasih tahu Kak intronya kayak gimana sih emangnya? Agak malu sih sebenarnya ya. Iya. Jadi gini kan, kita tuh nyiapin di slide-nya tuh nunjukin kayak ala-ala berita nih, headline-nya berita kayak gitu kan. Iya, Terus kita tuh kalau aku waktu itu tugasnya tuh sebagai kayak reporter yang ada di TKP gitu, Oh di iya. tempat kejadian perkara. Terus teman aku yang dua nih, si Hilmi sama Lisa, mereka tuh anggapannya kayak warga yang jadi korban, yang jadi resah sama waktu itu cuaca panas nih. Kebetulan pas di lomba tuh kan emang lagi ada kayak gelombang panas, itu kan panas banget gitu sebelumnya musim hujan deras nih. Dan ya waktu itu kita gimana ya, pas di akhir tuh kita tuh kayak sampai, karena kelihatan kayak panik banget kitanya, terus tuh di akhir tuh kayak bumi jangan mati gitu. Malu sih sebenarnya. Kayak ya gimana ya gitu. Dan ya untungnya pas kita selesai dari presentasi nih, ya panitianya tuh kayak komen, ih keren banget intro kalian. Terus kayak untung banget yang lainnya tuh kayak positif lah gitu. Iya, soalnya intronya beda dari yang lain gitu ya. Lebih berpower gitu ya Kak ya. Lebih drama. Iya. Nah, suka duka apa aja sih Kak yang udah dialamin Kak Wetna sama tim Kak Wetna dari awal persiapan sampai menangin lomba ini Kak? Suka duka ya, pertama dari suka dulu nih ya. Ya boleh. Sukanya yang jelas nih bisa nambah pengalaman. Wow. Entah dari kitanya jadi makin tahu, oh ternyata nulis essay itu yang bener kayak gini, terus juga ternyata presentasi yang bener tuh kayak gini, terus juga ketemu sama teman-teman baru di sana tuh ya, mungkin karena apa, ada atmosfer dari lomba ya. Iya. Dan nggak tahu kenapa tuh kita jadi kayak lebih terbuka aja gitu kan di tempat yang nggak kita kenal gitu. Iya. Itu tuh kenalan dari teman-teman SMA lain, terus juga kenalan juga sama mahasiswa ITB-nya. Nambah-nambah temen ya. Terus juga kita juga sempat jalan-jalan. Muterin kan- ITB atau gimana? Iya, pas lagi nunggu pengumuman muterin ITB. Terus juga pas kita kan waktu itu transportasinya dari Jember ke Jakarta nih. Awalnya kita ke Jakarta dulu. Nah, itu kita naik kita nyewa elf sendiri gitu. Iya. Dan ya itu masuk juga Jalan-jalan jalan-jalan kan tuh gitu ya. keren. 13 jam gitu kan dari rumah, jarang-jarang kita kayak beneran mencoba explore Jakarta tuh kayak gimana waktu itu. Terus juga pas di Bandung, cuma kalau di Bandung kayaknya ITB-nya aja sih. Soalnya pas pulang kita langsung pulang. Oh gitu. ITB dingin ya Kak ya? Iya, adem banget. Pas pagi-pagi itu kan kita nyampe Masjid Salman, Iya, Masjid Salman. Iya. Waktu itu subuh tuh. Heeh. Kita kayak dikibulin lagi sama sopirnya. Kenapa Ini tuh, kita lagi berhenti di mana ya waktu itu? Purwakarta. Nah, kita kan waktu itu percaya-percaya aja nih. Oh, Purwakarta. Padahal tuh kayak pas dipikir-pikir ngapain juga kita berhenti di Purwakarta kan? Purwakarta ya. Dan ya kita waktu itu turun terus juga di dalamnya masjid kayak ya basuh-basuh muka kan itu, habis itu sholat subuh. Nah, habis dari sholat subuh nih kita baru nyadar. Pas dilihat, loh ini kok tulisannya Masjid Salman ya? Terus juga kok kayak ada ala-ala perkumpulan mahasiswa gitu tulisannya, terus juga banyak kucing gitu kan, kita mikir. Terus itu kayak, ini ITB nggak sih? Terus itu pada nggak percaya nih, masa kita udah di ITB? Terus ngecek kan di location nih, Iya. beneran di ITB, kita kaget udah di ITB. Dan itu dingin banget loh, kayak kalau di sini di Rembangan. Oh, berarti asri banget ya Kak ya? Iya, tapi airnya lebih dingin lagi kayak air es. Mungkin karena masih subuh mungkin ya Kak ya? Gitu. Iya, itu sukanya tadi kan. Terus kalau duka banyak sih. Gimana tuh dukanya Kak? Duka dari awal banget nih. Iya. Pas kita nyiapin ide, Mm-mm. itu awalnya sempat ide kita itu karena kita emang dari kitanya sih belum terlalu mendalami. Pas ditanyain sama guru-guru, terus sempat kita kayak disuruh ganti ide aja. Kita tuh udah sedih banget padahal itu kayak ngerasanya wah ide ini sebenarnya bagus gitu kan. Tapi kenapa ditolak gitu ya? Tapi ya kita jadinya pas balik dari konsul itu kita kayak mikir,
ya mungkin kayaknya kitanya aja tadi yang kurang mendalami kan. Iya. Terus jadinya ya kita akhirnya mendalami. Terus pas konsul selanjutnya kita tuh di ACC nih untungnya. Nah terus duka yang kedua tuh karena mepet deadline. Oh Mepet iya. deadline nih. Hamin 10 kan ya? Iya, Hamin 10. Terus waktu itu juga apa ya, kayaknya waktu itu semasa juga lagi ada kegiatan gitu. Jadinya kan kita tuh waktu itu kayak agak terbelah lah. Kadang masih di kelas, kadang di luar, di lapangan. Terus kadang barulah kita bisa ketemu, nyari-nyari sela-sela waktu gitu kan. Iya. Dan itu karena kitanya udah lama juga nggak ikut lomba esai, jadinya kita kayak agak kaget. Aduh, nyiapinnya dari mana lagi nih ya? Iya. Jadi ya waktu itu kayak beneran lihat di internet, dibaca-baca ulang materi-materinya, terus kita kayak oh ya udah kita pelan-pelan aja lah, beneran ngerangka gitu dari nol. Kita nentuin perstrukturnya, baru setelah itu baru dijelasin. Terus juga karena kitanya juga terbatas nih sama kenalan sama software itu, karena kita juga gadgetnya tuh juga terbatas. Waktu itu laptop kita tuh nggak kuat gitu dipakai buat software yang berat gitu kan. Jadi kita nggak bisa bikin model-model prototype buat nyontohin, buat nunjukin ini loh ide kita tuh kalau di 3D tuh kayak gimana. Nah kita tuh nggak bisa waktu itu. Jadi waktu itu kita ngidenya tuh ya ngambil dari internet, kita ngutip sumber-sumber itu kayak kalau misalnya dari ini contohnya tuh kayak gini gitu kan. Terus juga kita ya awalnya tuh kan kayak pengen maksa bisa bikin model rumahnya gitu kan. Iya. Tapi karena beneran gak bisa, laptopku waktu itu sampai mati gitu kan. Jadinya ya udahlah pas hari Hamin beberapa jam itu kan masih di sekolah. Iya. Ya kita bikin denahnya dari tangan dengan tangan kita yang tidak terlalu bagus buat gambar. Ngerakit sendiri nih ya? Iya, ngerakit sendiri. Terus juga gambar sketsanya kayak denah rumahnya tuh juga digambar sendiri pakai penggaris, pakai kertas seadanya gitu waktu itu. Terus juga pas oh ya, abisnya pengumuman final. Kan kita tuh baru tahu nih. Baru tahu kalau kita apa ya waktu itu kayaknya nggak diumumin secara langsung terbuka gitu. Cuma pas awal tuh kayak tiba-tiba ada yang dijapri gitu sama panitianya kayak selamat ya kalau tim kamu menang gitu. Lolos final gitu kan. Iya. Soalnya kita kayak nggak percaya, masa sih gitu kan. Kan soalnya apalagi tuh di japri tuh bukan diumumin ke akun IG atau website gitu kan. Takutnya bukan ya, ini ya. takutnya dikibulin, takutnya penipuan gitu kan. Terus agak malam itu akhirnya dikirimin lah kayak surat resminya lah gitu kan, surat pengumuman resminya. Terus ya beneran pas dicek, loh kok ada kita gitu. Terus juga ada satu tim lagi dari Semasa juga gitu kayak wah keren juga ternyata Semasa bisa lolos 2 gitu kan. Nah terus diberitahu lah kalau presentasinya ini kan offline. Terus juga katanya tuh ada dari 3 penilaian. Ada yang pertama tuh poster ilmiah, terus yang kedua tuh prototype. Jadi kayak beneran barang percobaannya langsung. Terus juga yang ketiga ini presentasi. Nah tapi kita tuh belum diberitahu prototipenya ini syarat-syaratnya kayak gimana, terus juga posternya tuh kayak gimana. Kita tuh masih kayak agak gimana, bingung lah ya. Masih kagok gitu ya Kak ya. Mau ngapain gitu kan. Dan itu baru dikasih technical meeting Hamin 7 keberangkatan. Wah berarti seminggu ya Kak ya? Iya, harus kayak diberitahu technical meeting, terus akhirnya tahu oh ternyata tuh prototipenya harus dibuat kayak gini, posternya kayak gini syaratnya, terus presentasinya juga ternyata singkat banget waktunya 10 menit. Dan jadinya kayak ternyata sama panitia tuh juga udah disiapin yang harus disampaikan pas presentasi itu direkomendasiinnya kayak hal ini gitu kan. Gitu. Dan ya Hamin 7 tuh kita bikin prototipe, bikinnya tuh bertiga banget kita karena waktu itu kita juga keterbatasan kenalan gitu kan. Dan kita tuh waktu itu bikinnya tentang kayak teknologi implementasi lah di rumah, di atap-atap rumah, gimana caranya biar bisa mengurangi banjir gitu kan. Nah waktu itu kita tuh nggak kenal kayak misalnya mungkin tukang bangunan gitu kan, kita nggak kenal kayak atau mungkin dosen lingkungan gitu, kita nggak ada kenalan. Jadi kita kayak ya udahlah apa yang kita nemu di internet, apa yang kita tahu ya kita sesuaikan dengan yang itu.
Dan prototipe-nya itu juga karena bikinnya di sekolah, jadinya kan nggak bisa minta bantuan dari pihak luar sekolah nih. Oh, Kita bikinnya di sekolah nih Kak. Iya, soalnya gini, rumahku sama rumahnya Lisa, rumahnya Hilmi tuh kayak ujung ke ujung gitu. Oh, berjauhan Titik ya. tengahnya beneran di semasa gitu kan. Gitu. Jadi ya kita akhirnya ya mau nggak mau ngerjainnya ya di sekolah. Waktu itu beli bahan, terus habis itu dirakit di sekolah bareng-bareng, terus kayak mikir ini modelnya kayak gimana ya udah bareng-bareng gitu deh, beneran bertiga gitu. Bener-bener pure bertiga aja nih Kak. Waktu itu konsul ke Bu Sari itu cuma buat presentasi. Soalnya kalau mau nanya ke Bu Sari juga kan, Bu Sari kan guru bahasa Indonesia nih, bukan guru teknik atau apa gitu kan. Iya. Nah, jadi waktu itu pas presentasi baru kita ke Bu Sari, terus diberitahu ntar kayak gini, terus juga kita presentasinya. Waktu itu pas mau berangkat, kita tuh sempat disuruh presentasi di depannya guru-guru waka kesiswaan. Itu percobaan dulu gitu ya Kak. Iya, tapi percobaannya langsung ke guru-guru waka gitu kan, kita kayak beneran gini gitu kan. Kayak deg-degan pas hari, katanya tuh pas pagi itu tiba-tiba dibilangin kayak gitu. Ayo nanti presentasinya di depan Bu Susi, terus itu kita kayak kaget banget jam ya berapa, Kak jam berapa gitu kan kayak. Padahal tuh waktu itu pas hari H tuh dua tim ini yang dari semasa nih kayak sama-sama masih ngerjain PPT-nya gitu, belum selesai 100%, kayak masih ada revisi-revisi gitu kan. Jadi kayak kaget, disuruh presentasi dengan persiapan yang masih belum 100% lah gitu. Belum tapi selesai banget gitu ya. Tapi ya untungnya pas setelah presentasi kayak ternyata bisa gitu, bisa Alhamdulillah presentasi ya. gitu. Terus juga ternyata diberi feedback, terus kita kayak oh iya berarti gini kan. Gitu. Terus udah nih pas nyampe di ITB. Iya. Nyampe di ITB, struggle-nya tuh pas persiapan kita mau maju. Iya. Itu kan kita sempat ngelihat dari tim-tim sekolah lain, terus kita juga lihat betapa kerennya mereka gitu kan. Terus juga di luar ruangan presentasi ini juga poster sama prototipe kita tuh lagi dipamerin. Nah pas kita lagi nunggu antrian nih anggapannya ya, kita kayak udah ngelihat kelompok lain, terus kita kayak udah kayaknya kita jangan lama-lama di dalam dan nanti kita malah kena mental, malah ciut, malah ngeblank gitu kan. Malah takut banget ya jadinya. Nah terus kita tuh akhirnya milih keluar, mencari udara, terus juga latihan-latihan sendiri gitu kan. Terus waktu itu ini bukan struggle sih, cuma kayak ya waktu itu pengalamannya yang berharga tuh sempat ada beberapa sekelompok mahasiswa gitu datengin stand-nya kita, kayak beneran nanyain prototipe-nya ini kayak gimana sih, proyeknya kita tuh tentang apa sih gitu kan. Dan ya untungnya mereka tuh nanya kayak gitu, soalnya apa yang mereka tanyain ternyata pas presentasi itu juga ada beberapa yang ditanyain sama juri, jadi kita kayak udah nyiapin jawaban lah gawannya kan. Berarti sebuah kebetulan banget ya Kak ya. Itu untung banget kita bisa ketemu sama mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi waktu ditanyain sama jurinya nggak terlalu kagok-kagok banget gitu ya. Nggak terlalu ngeblank apa nih gitu. Iya. Terus gimana Kak? Ya terus abisnya presentasi nih kita biar biar nggak kebebani lagi nih, biar nggak sakit lagi, terlalu banyak mikir ntar sakit kan gitu. Jadinya kita mikir oh ya udah mungkin ini kita waktunya istirahat. Dan setelah itu kita ya menikmati, memanfaatkan kesempatan lagi di ITB tuh, kita beneran muter-muter ITB, kayak ngelihat oh ternyata ini tempatnya kayak gini, terus ada kucing selebnya ITB gitu. Aduh, ada selebnya ya? Iya ada. Terus ya abis itu nunggu kan 1 jam pengumuman, dan ya setelah itu ya pengumuman itu dah. Dan ya itu sih dukanya dari lomba ini. Oh gitu Kak. Wah keren banget ya teman-teman, kayak suka dukanya seru ya ternyata. Ada yang benar-benar bikin pusing, ada yang seneng banget gitu ya. Nah harapannya Kak Wetna buat siswa-siswa SMA Negeri 1 Jember ke depannya gimana nih Kak? Sama mungkin Kakak bisa kasih quotes buat para penonton nih Kak. Harapannya nih mungkin lebih ke ya semoga semasa bisa lebih berkembang lagi nih buat prestasi-prestasinya, terus juga anak-anaknya juga banyak yang bisa meraih prestasi yang diinginkan gitu. Amin. Baik yang akademik maupun yang non akademik. Iya, amin. Terus quotes-nya apa nih Kak? Quotes ya. Iya. Ya ini singkat, cuma sedikit nih. Boleh. Ya. Menurutku keberhasilan itu kuncinya ada di tidak takut gagal dan juga percaya pada diri sendiri.
dengan kegigihan, kita pasti bakal bisa mencapai keberhasilan. Oke, makasih Kak Wetna karena udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing cerita hari ini. Makasih juga buat Sobat Semasa yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua platform media yang kalian punya ya. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram kita yaitu @action.semasa. Oke, mungkin sampai sini dulu perbincangan kita hari ini. Dan see you di next episode. Bye! Bye-bye!